Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 30 November 2020, kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Injil hari ini diambil dari Matius bab 4 ayat 18-22. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab akan hidup kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memanggil Andreas menjadi rasulmu. Dan daripadanya kami belajar soal kesetiaan dan ketekunan dalam mengikuti Engkau. Tuhan bantulah kami, semoga kami pun setia dan tekun mengikuti dan menjalankan perintah-Mu. Tuhan utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 18-22. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Zebedeus. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu bertanggung jawab akan hidup kita. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Andreas Rasul. Andreas adalah saudara Santo Petrus. Yang sangat menarik dari cerita panggilan para rasul perdana adalah mereka dipanggil selagi mereka menjalankan tugas. Injil hari ini katakan bahwa selagi mereka menebarkan jala di danau, mereka dipanggil Yesus. "Mari ikutilah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Pertanyaan kita, siapakah yang meneruskan pekerjaan mereka dan menghidupkan keluarga mereka? Bagaimana mungkin penjala ikan bisa menjadi penjala manusia? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari hasil permenungan pribadi, saya mendapat jawaban dari pertanyaan ini, bahwa Tuhan sendirilah yang bertanggung jawab atas semuanya. Dia yang memanggil para rasul. Dia jugalah yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga dari mereka yang dipanggilnya sesuai dengan kehendak dan caranya sendiri. Soal kesuksesan menjalankan karya Tuhan bukanlah sangat bergantung pada kemampuan dari mereka yang dipanggil, melainkan sangat bergantung pada kuasa Allah yang bekerja di dalam diri manusia yang dipanggil. Semakin kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan selalu bergantung padanya, maka pekerjaan kita akan berhasil dengan baik. Tuhan sudah katakan kepada para murid-Nya, "Jangan khawatir akan apa yang akan kamu katakan. Akulah yang akan berkata-kata lewat mulutmu." Kalau kita renungkan sejarah hidup Santo Andreas, ia seorang rasul yang sangat aktif. Menurut Yohanes, Andreaslah yang memperkenalkan Simon Petrus kepada Yesus Kristus. Menurut tradisi,
Andreas wafat sebagai martir. Ia disalibkan pada salib yang berbentuk X. Bisa dibayangkan betapa beratnya penderitaan Andreas. Selama 2 hari ia bergantung di salib. Banyak orang mencemoohkan dia selagi ia bergantung di kayu salib. Tetapi ia tidak peduli dengan cemoohan mereka. Ia tetap berkhotbah dari atas salib. Pertanyaan kita, dari manakah dia mendapat kekuatan itu sampai ia tetap bisa berkhotbah dari atas salib di tengah penderitaan yang lagi dialaminya? Ia tidak menjerit karena sakit, tetapi tetap bersuka cita mewartakan kabar gembira kepada mereka yang menyalibkan dia. Hanya dengan iman kita bisa menjawab pertanyaan di atas. Tuhan yang memanggil sudah memberi Andreas kekuatan, sehingga dia tetap sanggup mewartakan kabar sukacita, walaupun secara fisik ia disengsarakan. Sukacita yang meluap-luap di dalam dirinya sudah menguasai seluruh perasaannya, sehingga penderitaan fisik yang sedang dialaminya sudah tidak terasa lagi. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, beberapa pesan yang mungkin baik kita pelajari dari Pesta Santo Andreas hari ini adalah: yang pertama, Tuhan memanggil mereka yang selalu siap bekerja. Yang kedua, Tuhan tidak memperhitungkan latar belakang profesi seseorang untuk menjadi pengikutnya. Yang ketiga, menjadi pengikut Kristus berarti siap menerima konsekuensi dari tugas yang diembannya. Dan yang keempat, kebahagiaan karena merasa satu dengan Tuhan akan sangat menguatkan dan menggembirakan, walaupun pribadi bersangkutan disiksa dan disengsarakan secara fisik. Kekuatan Kristuslah yang menguatkan dia. Kita berdoa semoga Tuhan yang sudah memanggil kita senantiasa menguatkan dan meneguhkan kita, agar kita selalu setia, tekun mengikuti panggilannya. Kita mohon Santo Andreas dan Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.